Anda masih di Sportcast Nusantara TV. Borneo, Bung Gita. Ya. Anda orang Kalimantan bukan ya? Bukan. Bukan ya? Tapi kan Anda orang Kalimantan. Ada ya? sedikit daerah Kalimantan. Ada sedikit dari Kalimantan. Dari Ya? nenek. Kalimantan Tengah, Barat, Timur, Kalimantan Selatan. Banjar. Banjar. Barito dong. Barito. Oh iya. Tapi oke lah, ini kalau mereka mampu mengangkat piala ini sejarah ini. Iya, sangat. Luar biasa buat Borneo. Sebenarnya 2 musim lalu harusnya mereka angkat piala. Mereka Harusnya. Iya. Harusnya. Secara liga kan mereka jauh di atas ya. Bahkan mereka sudah memastikan diri jadi juara fase liga ya. Di week 29 ya Iya. waktu itu ya. Tapi kan waktu itu ada yang namanya championship. Itu dia. Di mana mereka kalah, mereka bahkan nggak masuk final championship. Finalnya itu ya mereka gagal di semifinal sehingga ya mereka harus merelakan gelar juara untuk Persib dan kemudian Persib nyambung di musim lalu dengan hasil yang juga week 31 atau week 32 waktu itu mereka udah gelar juara. Tapi pasti ini akan ada apa ya? Kengototan dari sisi Borneo bahwa Iya. sekarang kan mereka tidak harus melihat hasil Persib, mereka harus fokus pada hasil mereka sendiri. Yang penting 2 kali menang, terserah apapun hasil Persib. Kalau lihat di layar kaca Bung Ropan, bagaimana respon dari para pemain Borneo ketika mereka mencetak gol ke gawang lawannya kemarin, Bali Bali, United. Wah ini memang kelihatan sekali nih, spiritnya luar biasa nih. Spirit Kalimantannya luar biasa nih Bung. Karena itu kan pertandingan penting buat mereka. Iya. Sama seperti Persib mengalahkan Persija kan. Penting dan mereka menganggap bahwa Bali United itu bisa menyulitkan mereka. Away mereka yang mereka anggap akan berbahaya ya lawan Bali. Karena Bali mengalahkan mereka di kandang kan. Ya. Setelah mereka melewati itu makanya euforianya luar biasa. Dan mereka menganggap ini Berbahaya nih. Iya. Karena mereka bilang untuk lawan ada motivasi yang lebih di saat akan menghadapi Persija. Memang kuncinya kemarin lawan Bali itu. Karena Oke. sangat sulit. Bung Gita, dari awal Anda berdua nyebut Peralta. Walaupun ada Nadeo di situ. Ini memang key player ya. Gila, 18 buat seorang pemain yang bukan nomor 9 ya. Iya. 18 gol, 13 assist. Wow. 13 asisnya itu yang luar biasa. Artinya dia kombinasi antara dia cetak gol, dia lihat rekannya siapa yang dia bisa Iya. kasih umpan buat dia jadi asis untuk cetak gol. Ini yang memenangkan 3 poin yang dimiliki oleh United. Kalau dilihat gini, mereka sama-sama 75 poin, Borneo dan Persib. Tapi kan Persib menang 4 poin, mengalahkan Borneo 4 poin. Iya. Artinya, lawan klub-klub yang lain, itu Borneo unggul jadinya. 75 poin mereka dapat dari klub-klub lain, Persib hanya 71 poin. Artinya ada hasil imbang yang didapat oleh Persib yang dimanfaatkan oleh Borneo. Bung Ropan lihat gol pertama Peralta. Iya. Bagus itu. ya. Wah, kelas. Bahkan gol offside-nya itu kelas loh. Tapi sayang offside. Oke, tapi gol pertamanya Anda lihat bagaimana kejelian shooting yang Hanya pemain-pemain yang punya visi yang luar biasa Iya. ya, bermain bola yang bagus. kelas. Itu kelas sekali. Kelas. Kalau bisa lihat. Dan ya sayang ya, kalau dia bisa bermain untuk tim nasional kita yang itu enak gitu. Iya. Ya. Itu kan ada candaannya dari Adam Alis Iya. setelah Iya. pertandingan lawan Persija, setelah Bali United kalah dari Borneo. Iya. Dia ngomong di podcastnya dia bahwa ada Sadil Ramdhani di belakangnya. Dia bilang, manajemen Persib tolong ambil Peralta buat kita, tuker sama Sadil Ramdhani. Gitu. Artinya kan ya di dalam hati kecilnya dia pengen Peralta ada di Persib juga kan, artinya respect dia sama Peralta. Kalau ingat kan, Boy kan penggemar basket juga. Kalau di basket double tuh dia ya. Double-double. Double ya. Double-double, ya. Ya kan asis sama membuat gol kan. Bagaimana dia free shootnya ya, Iya. tembakan penaltinya. Iya. Dingin. Sangat Jadi tinggi. Persijap ya. Agak susah payah ini. Iya. Kelihatannya susah payah menahan. Harusnya susah. Main. Memang di Gelora Bumi Kartini mereka dapat poin demi poin. Salah satunya kan 3 poin dari Persib. Dari Persib mereka kalahin. Ya, tapi kan ini di akhir kompetisi di mana mereka sudah aman artinya. Iya. Ya, mereka akan main lagi di Super League musim depan. Jadi pasti tidak ada nilai ngotot seperti ngototnya PSM pada Iya. saat berhadapan dengan Persib. Siapapun pengen mengalahkan Persib kan. Gitu aja. Iya. Kuncinya. Yang final buat mereka tuh ya menang kemarin tuh. Itu mereka anggap itu udah selesai. Iya. Begitu menang kemarin ya udahlah, yang lawan udah Persita pesta. itu Lawan ya, Persita kan. yang di Serang ya. Iya. Siapa yang mau nyangka main di Persita loh. Menang 0-3 mereka menang di 0-3. kandang Persita. Itu udah pesta besar buat Persija. Iya. Jadi mereka pikir udahlah kalah juga lawan Borneo, nggak ada masalah lah. Jadi Sedangkan dua pertandingan penting ini ya Persib berat. Iya. Lawannya PSM. Iya. Sedangkan Borneo bukan mengejutkan Persijap. Iya. Tapi sepertinya di atas angin Ya, Bung, ya. motivasi Persijap yang kurang dibandingkan dengan PSM kan kalah kemarin kan? Iya. Pasti Kalah. di kandang sendiri pertandingan terakhir pengen buktiin dong. Ini Iya. kita bisa juga. Betul. Iya. Gitu loh. Bung Ropan, Nadeo, Alvarizzi, Clayton, Santos, Casambu. Kesambu iya. Casambu. Iya. Ini Itu belakangnya kuat. deretan back. Dan ingat mereka masih punya Komang Teguh loh ya. Iya, yang Komang bagus. Teguh. Komang kemarin masuk di babak kedua kan. Yang Begitu- heran juga belum dipanggil timnas. Iya.
Dan dia kan pemain yang sangat bagus dan layak oleh timnas untuk Iya, dipanggil. Under 23 dia. Kemarin Ya. dia cuma cadangan, tapi sebelumnya kan dia menjadi Bung, pemain kita lihat inti. Rivaldo Pakman seperti apa? Banyak nggak terlalu banyak sebagai pemain inti ya, tapi artinya pemain ini juga muda, masih bisa berkembang Iya. dan dia cukup bagus untuk musimnya dia bersama Borneo kali ini. Artinya Iya. harus diakui bahwa seluruh pemain Borneo mungkin sama dengan Persib ya. Ada apa ya kontribusi poin yang sangat penting pada saat mereka menang 10 laga berturut-turut di awal kompetisi. Pada saat mereka 7 kali sekarang menang berturut-turut Iya. menjelang akhir kompetisi. Dan dia dipanggil loh gitu di Iya, timnas. dipanggil. Dan nggak gampang itu kan 10 kali menang berturut-turut, 7 kali menang berturut-turut itu nggak gampang. Hanya Borneo, hanya Persib. Persib pernah 8 kali menang berturut-turut. tapi Penyelamatan kemudian Nadio satu kali kalau kita lihat bagaimana bola sudah di garis gawang. Masih bisa dengan Iya, refleks yang luar biasa. Bung Ropan, Ya, jadi pantas untuk tim nasional kan. pantas sekali. Sayang sekali sana memang masih ada Emil sama Pas kan. Iya. Kalau nggak ada dia akan kawal kan. Tapi begini boy, soal Borneo nih kita Iya. membahas Borneo. Borneo itu kuat itu di tengah, Iya. sangat kuat. Saya Iya. bilang dengan Rivaldo bahwa mereka masih punya Juan Villa, Iya. Ki Hirose. Hirose, Juan Villa dan juga dengan Iya. udah tahu bersama tadi kan yang kita bahas bagaimana Peralta bermain. Jadi kekuatan mereka ada di situ. Mereka mungkin tidak punya nomor 9 yang kuat gitu ya. Depannya cuma Kodo Obieta. Obieta aja yang Obieta kuat. aja. Makanya saya bilang nomor yang kuat. Kekuatan mereka ada di Juan Villa. Villa itu kalau nggak salah 9 gol kalau nggak salah. Juan Villa Jauh ya dari Peralta ya. Bayangin kalau berdua itu digabung jadi satu kan. Itu Iya. luar biasa itu. Iya. Bisa dikatakan 27 gol tuh hanya di dua pemain itu yang bisa dapatkan. Makanya saya bilang kunci bagi Borneo itu di tengah. Kekuatan mereka itu yang memang itu sangat stabil kuat. Ada fase berantakan sebenarnya Borneo ya. Setelah 10 kali menang, kalah dari Bali, mereka kayak mengendor ya. Mereka kalah, draw. Kena ya. turbulensi lah gitu. ya. Apa? Turbulensi lah mereka. Turbulensi sesaat. Tapi kemudian mereka Januari kan balikin Recovery. lagi, recovery lagi. Tapi mereka sempat kalah dari Dewa Dan United. itu yang itu juga ya. kekalahan terakhir itu. Ya kalah antara Februari itu ya. Oke. Wah, jadi ini dua pertandingan yang kita tunggu-tunggu Iya. nih di akhir pekan ini ya. Sulit ya. Kalau mau jujur, Ya. juara bersama mungkinnya karena pantas dua-duanya jadi juara. Tapi kan nggak ada. Oke. Kita bergeser ke timnas karena saya yakin juga Coach Herman pasti nonton ini. Iya, iya. Versi Peseng entah dia nonton di Pari-Pari atau dia nonton di Jepara kali ya. Harusnya nonton dong. Ya, karena dia kan berniat mengambil sebanyak mungkin pemain lokal ya untuk Iya. AF Iya, nanti. betul. Nah, Bung Ropan, dari hasil drawing untuk Piala Asia 2027, kita ada di grup F. Wah, banyak yang mau komentari kan. Iya. Wah, ini grup keras. Padahal semua grup keras ya, Bung. Semua ya? grup keras. Vietnam juga keras karena ada Korea Selatan di sana Iya. sama Uni Emirat Arab. Ya, Singapura juga keras. Singapura keras di sana kan. Wah, gimana sih ada Tajikistan di sana Iya. semua ada Irak juga kan. Jadi jadi kita ketemu semua memang kita ketemu dengan dua tim yang satu juara Asia paling banyak Jepang 4 kali, satu juara back to back. Iya. Qatar kan back to back 2019 sama Iya. 2023. Dua edisi Iya, terakhir, dua edisi ya. terakhir. Jadi mereka mengincar hat-trick juga nih. Mengincar Qatar. hat-trick juga. Itu dua. Dan juga yang lebih berat karena pertandingan pertama kita langsung dengan Jepang. Ya kan? Kemudian pertandingan kedua langsung dengan Qatar. Terakhir baru dengan Thailand. Thailand. Ya, mungkin kalau lawan Jepang oke lah. Ya, Jepang masih di atas. Ya. Tapi kita paling tidak harus bisa tahan imbang Qatar. Itu. Iya. Dan kemudian kita bisa menang melawan Thailand. Kalau dengan Qatar kan 2014 mungkin kita bisa draw zaman Iya. Alfred Riedel. Yang tengah ini 2004 zaman almarhum Benny Iya. Dolo. Pegang ada gol Budi Sudarsono. Yang Ponario Astaman Iya. kita bisa menang Iya. dengan Iya. 2-1. Jadi kita masih pernah menang walaupun itu sudah lama. Qatar sekarang kan jauh berbeda. Udah berkembang dengan sangat pesat. Apalagi mereka juara bertahan. Ya. Jadi memang pertandingan yang keras. Tetapi bagi kita kan, Herman sudah mengatakan kemarin bahwa dia nggak peduli dengan dua lawannya. Tetap dia mempersiapkan tim ini dengan baik. Harus bermain. Karena dia anggap tim ini tim yang kuat. Ya. Setelah melihat di FIFA Series kemarin melawan Bulgaria, dia senang dengan penampilan Jaisyah dan kawan-kawan. Dan di Piala Asia nantinya kan ada penambahan pemain pasti. Penambahan Fikri. pemain nih Bung Iya kita. Fikri katanya ya. Ya. Fikri, Baker. Ada lagi Bung Ropan, siapa lagi yang Masih diincar. mengapung namanya? Kalau dua itu kan sudah oke. Ya masih mereka mau mengincar banyak lah. Ada Tristan Goyer lah Iya, dikatakan iya. katakan ya. Pascal Struijk, Iya. Dean Sambergen. Ya kan Iya. banyak lah yang akan Tapi kan PR-nya memang di depan ya. Iya. depan. Sebenarnya dia Striker kita. siapa yang bisa menggantikan oleh Romani juga ya nanti Iya. kalau dia tidak mentok atau tidak akan bisa dimainkan pada saat AFF nanti. Hanya sekarang persoalannya gini. Waktu kita lolos ke 16 besar Piala Asia tahun 2023, itu kita lawan pertama tim kedua terbaik di grup itu, Irak kan waktu itu. Ya. Kemudian kita berhadapan dengan
tim yang levelnya seimbang sama kita, Vietnam. Ini kan kita belum apa-apa udah ketemu Jepang di awal. Iya. Kemudian gimana menghindari kekalahan banyak gol dari Jepang? Karena kita 2 kali pertemuan terakhir dengan para diaspora kita kalahnya 0-4 di GBK, 0-6 dengan Jepang B saat itu di Jepang. Waktu Piala Asia yang sebelumnya kita hanya diperkuat oleh Elkan Bagot, Iya. Iya. oleh Ivar Jenner ya. Betul. Ivar Jenner belum ada, Jaites belum ada. Belum ada. Belum ada. Verdong belum ada. Sandy Belum Walsh ada. masih ada kan mereka tuh. Verdong Ragnar belum belum ada. ada juga. Belum ada. Joe Pelupesi belum ada. Joe Pelupesi belum ada. Tom Hai belum ada. Iya. Emil belum ada. Yang ada Sean Sam Patinama. Patinama, Sandy Walsh, Jordi Sandy Amat. Walsh. Kita kalahnya Kevin Dix belum ada. Belum ada. Iya. Kita hanya kalah 1-3 dari Jepang. 1-3. saat itu. Iya, iya. Ya, Iya. itu- Satu gol dari mana? Sandi ya kalau nggak salah. Sandi. Sandi. Iya, Iya. Sandi. Dari lemparan ke dalam Aran Pratama. Gitu. Iya, iya. Ya. Nah, jadi artinya ya agak sulitnya adalah kita karena belum apa-apa udah ketemu Jepang. Kemudian kita ketemu Thailandnya kan di terakhir. Oke. Kemungkinan raih 3 poin itu kan harus kita dapatkan dari Thailand. Ini artinya kita harus berusaha kuat menahan imbang Qatar setidaknya. Dan kalau berhadapan dengan negara-negara Timur Tengah sana kan masih punya kemungkinan punya kans. dibandingkan dengan kita berhadapan dengan Korea dan Jepang. Iya, iya, iya. Oke, ini 2027. Yang di depan mata dulu Bung Ropan. FIFA Matchday. Ya. Oman dan Mozambik ya. Oman Mozambik. Iya, tanggal Oh, ini 5 dengan menarik. Oman, tanggal 9 dengan Mozambik. Iya. Iya. Oman Mozambik peringkat di atas Nah, kita. ya. Iya. Dua tim yang punya perbedaan tipe permainan. Iya. Iya. Menarik ini, Bung Ropan. Iya. Tapi kan kita lebih enak kalau dengan Oman kan kita sudah terbiasa bermain dengan Iya, tim-tim di dari Timur Tengah ya. Arab Iya. kita bisa kalahin di Senayan. Dan tim-tim sana mungkin cuma Irak yang pernah kalahin kita kan. Ya, di Senayan, Di Senayan ya. Iya. Tapi selebihnya kan Bahrain juga kita ambil semua kan. Jadi memang enak nih lawan Oman kalau bermain di GBK. Lebih termotivasi dengan sangat baik pemain-pemain untuk bisa menunjukkan yang terbaik. Kalau melihat pertandingan terakhir di FIFA Series lawan Bulgaria, saya sih yakin sih. Iya. Sama yakin dengan Coach JH ya, bahwa dengan tim ini. Dan kita perlu poin memang untuk bisa mendongkrak peringkat kita di 122 kan. Untuk Kita 122, ya, untuk ya. bisa mendekati masuk ke 100 kan. Kalau kita bisa menang 2 kali kan tinggi juga tuh. Iya, lawannya di atas Lawannya di kita atas semua. kita kan. Iya. Iya. Jadi saya rasa ini patut untuk ditonton oleh banyak penggemar kita untuk bisa melihat tim nasional kita untuk bangkit lagi setelah kemarin di FIFA Series, sekarang ada di FIFA Matchday. Dan pemilihan lawan itu bagus saya pikir. Iya. Tepat ya? Tepat. Harus sangat bagus ini Sangat sekarang bagus. ya. Karena kan apapun kan Oman kemarin kan gagal juga sama kita kan. Gagal. Dan waktu Iran kemungkinan tidak main ke Piala Dunia kan banyak bilang ini duelin aja Indonesia lawan Oman, Indonesia lawan Oman untuk Kejadian. mengganti Iran kan ya. Kejadian sekarang walaupun hanya FIFA Matchday friendly ya. Iya. Oke. Tapi kan kualitas si Oman itu kan sudah terlihat. Iya, iya. Bung Ropan, kita break lagi. Setelah itu kita lanjutkan ngomongin timnas. Kami kembali setelah pariwara berikut ini.